Oke teman semua, selamat pagi ya, masih pagi. Nah, ini baru jam 5.02 pagi dari hari Jumat 2 Mei 2025. Pas ya, 5.02 pagi Mei 2 2025. Dimana bulan Mei ini kan adalah bulan yang kelima ya. Ya, bulan Mei bulan yang kelima, tanggalnya tanggal 2 hari ini ya. Kalau di penanggalan Amerika itu bulan dulu yang disebut Mei 2 2025. Kalau penanggalan Jepang, Korea, Tiongkok, Hungaria itu tahunnya dulu 2025 bulan 5 atau bulan Mei. Mayus kalau bahasa Hungarianya tahun tanggal 2 gitu. Kalau kita ngikut penanggalan British, penanggalan UK, tanggalnya dulu bulan tahun 2 Mei 2025. Tapi apapun itu semuanya sama berlaku. Nah, teman-teman semuanya, di momen Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 ini ya, kembali saya akan bermonolog tentang kenapa sudah waktunya kita ganti kurikulum ya, ganti kurikulum dan ganti seluruh sistem pendidikan. Karena sistem pendidikan yang ada sekarang ini hanya mendidik kita, masyarakat orang Indonesia, hanya bisa kerja, hanya cuma jadi sekedar pekerja, tapi tidak lebih dari sekedar pekerja. Sistem pendidikan kita tidak mendidik kita untuk menjadi seorang pemikir, seorang intelektual, seorang akademisi, seorang saintis atau ilmuwan ya. Yang penting apa? Kalau udah sekolah tinggi, dapat nilai bagus, bisa cari duit. Makanya kan pola pikir seperti itu tuh berulang, teman-teman. Reciprocating. Berulangnya di mana? Nih, pola pikirnya kan kayak gini. Nak, kamu sekolah yang benar, dapat nilai bagus, supaya kamu dapat universitas yang bagus, kuliah biar kuliahnya bagus, lulus dengan nilai yang bagus, supaya kerja dapat gaji gede. Nah, itu yang harus dirubah ya. Sekolah, kuliah itu bukan hanya tentang kita bisa kerja. Nah, inilah mindset seperti ini nih, mindset yang reciprocating, berulang-ulang, yang membuat kita nih hanya bisa menciptakan pekerja ya. Coba lihat ketika moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke Arab Saudi dicabut, 600.000 orang langsung berangkat. Dan itu pun mereka bekerja pun bukan seperti Sumanto Al-Qurtubi yang pengajar di Universitas King Saud di Riyadh sono. Mereka cuma paling kerjanya ya kerja kasar gitu loh. Cuma bisa ekspor begituan doang. Lah sementara negara-negara lain mereka mengekspor orang terampilnya. Banyak orang-orang yang Amerika berkarir di luar Amerika, USA, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai manajer, sebagai CEO, sebagai corporate chairman dan sebagainya. Bahkan sebagai engineer. Ya. Banyak. Lah kita. Ini teman-teman. Karena kalau begitu saya maaf lahir batin ya, ijazah itu nggak ada artinya. Apalagi sekarang lihat deh,
Orang S1, lulusan S1 kayak saya, rela loh kerja ART, bahkan nyopir, bertaksi, spir mobil online, Gokar, Grabcar, ya, Maxim Car, gitu ya. Dan bahkan jadi supir bus, ya, bahkan jadi supir pribadi, ya. Karena lapangan kerjanya makin sempit. Kenapa? Ya karena sistem pendidikan kita tidak link and match dengan pekerjaan. Gitu loh. Tidak link and match dengan pekerjaan. Jadi istilahnya sistem pendidikan kita cuma menciptakan orang-orang yang hanya jago menghafal. Cuma jago teorinya doang. Tapi kalau soal penerapan jauh. Kenapa? Karena gak difasilitasi, karena gak disupport. Ya, coba para peneliti keluar biaya penelitiannya pakai biaya siapa? Biaya sendiri. Negara tidak memfasilitasi, tidak mensupport biaya penelitian itu. Makanya saya bilang alangkah baiknya anggaran bansos itu dialihkan ke biaya penelitian. Bantu para peneliti. Dialihkan ke subsidi pendidikan, subsidi penelitian. Itu malah lebih bagus. Subsidi riset, para researcher. Itu malah bagus. Daripada cuman bansos berapa bulan atau buat makan bergizi gratis, ya kan? Yang gak ada guna itu. Cuma jadi kotoran doang. Ya inilah akibatnya. Orang memilih pemimpin itu cuma yang sekedar bisa ngasih makan dan ngasih duit. Bukan ngasih mereka sesuatu yang produktif, bukan ngasih kita sesuatu yang produktif. Pekerjaan, modal usaha dan sebagainya. Nggak ada itu dalam benak masyarakat kita kayak gitu. Kenapa ya? Karena masyarakat kita beralasan kayak gini. Aduh Pak, kalau saya usaha apa Pak? Nggak punya ilmunya, nggak punya pengalaman. Ya standar aja buka warung. Ya, standar aja buka warung. Ya. Mantan ART saya buka warung dia sekarang. Bukan saya ya, mantan ART kami buka warung sekarang. Ada lagi satu mantan ART kami sekarang jadi pengusaha tahu. Coba bayangin. Ya. Kenapa diolah? Kenapa? Karena diolah, dipikir. Karena dia mau belajar. Lu bayangin dong. Lu bayangin. Buka warung bukan sesuatu yang gak beken gitu loh. Om saya dulu aja sebelum jadi pilot sempat buka warung, sempat buka wartel. Om saya yang sekarang pensiunan bank BSI itu aja buka warung kok tadinya sebelum kerja di bank. Kan lumayan. Ya kan? Nah itu teman-teman. Jadi sekolah itu bukan hanya tujuan akhirnya untuk bisa nyari duit. Tapi sekolah itu tujuan akhirnya adalah bagaimana dengan ilmu yang kita punya, kita amalkan, kita bagikan kepada masyarakat. Dan kita mendharma baktikan diri kita di masyarakat dengan keilmuan yang kita punya. Itu lebih paten. Itu lebih paten teman-teman. Daripada cuma sekedar mangkrak doang. Coba lihat kenapa banyak orang-orang, para ilmuwan kita, para saintis kita, para cendekiawan kita, para akademisi kita banyak yang memilih lari ke luar Indonesia.
Karena keilmuan mereka nggak dihargai di sini. Mereka susah mendharma baktikan keilmuannya di sini. Sebagian ada yang sudah menjadi warga negara lain, tapi sebagian lagi masih jadi warga negara Indonesia, tapi nyaman tinggal di luar Indonesia. Kenapa? Ya karena mereka nyaman dengan pendharma baktian keilmuannya di luar sana. Kalau di sini mah orang mah nggak butuh pinter. Ya kalau pinter pun pinter ngejilat, pinter malsuin, pinter bohong, pinter ngibul, ya. Sama pinter memberhalakan diri sendiri. Nah ini, kalau di sini mah cuma begitu doang modalnya kalau buat sukses. Pinter ngejilat, pinter ngebohong, pinter ngibul, pinter malsuin, sama pinter ngeberhalain diri sendiri. Nggak butuh orang pinter ranking 1 juara kelas. Coba lihat, lu bayangin dah. Orang ranking juara 1 juara kelas terus menerus. Dia ujung-ujungnya apa coba? Kalau ibu-ibu cuma jadi ibu rumah tangga. Sorry to say. Kalau yang cowoknya cuma jadi apa? Cuma jadi orang kantoran. Sorry to say. Ya, salam. Zero relevance. Nol relevansinya teman-teman. Atau sekarang tadi saya singgung, orang capek-capek kuliah S1, bikin skripsi apa segala macam, cuma jadi kang ojol, cuma jadi kang mobol, cuma jadi super taksi, cuma jadi SPG, SPB. Ya ampun, saya bilang aduh, jangankan kita ngomongin S1 deh. Orang lulusan S2, S3 sebagaimana dikatakan Wamen Dikti, Profesor Stella Christie, ini banyak juga yang nganggur. Ya, orang lulusan S2 cuma jadi apa? Mentok-mentoknya cuma jadi ASN. Orang doktor, mentok-mentoknya cuma jadi ASN. Ya Allah. Ya Allah. Bukan hina, enggak, saya enggak ada maksud menghina kayak gitu, enggak ada, teman-teman. Cuma sayang aja. Lu sekolah tinggi tapi ujung-ujungnya cuma jadi babu. Aduh. ASN kan babu negara. Iya kan? Iya. Salah? Enggak salah. Cuman apa? Rugi. Harusnya ya, kalau saya boleh jujur ya, ASN itu enggak perlu berpendidikan tinggi. Cukup minimal SMA aja deh udah. Pendidikan menengah aja udah. Udah jadilah babu negara. Nah, ngebeo aja apa yang di pemerintah ini, ngebeo aja. Ya, udah pokoknya ikut aja dah gitu. Coba lihat ASN di Amerika, ASN di USA, ASN di Britain, ya. Rata-rata mereka bukan lulusan pendidikan tinggi, lulusan pendidikan menengah semua. ASN di USA, ASN di VOA, ASN di mana lagi? Di kementerian-kementerian USA, termasuk Department of State, Departemen Luar Negerinya. Ya, itu semua rata-rata bukan orang pendidikan tinggi semua, orang pendidikan menengah kebanyakan ASN. ASN-nya. Apalagi di UK. Apalagi di UK. Orang UK kita kesampingkan. Orang selalu bandingkan US. US itu ASN pendidikan menengah semua kok. Ya. Pendidikan menengah semua, yang kerja di VOA, yang kerja di USAID, yang kerja di Department of State, Department of Department of Interior, Departemen Dalam Negerinya, Department of Homeland Security, Keamanan Dalam Negeri. Itu orang menengah, pendidikan menengah semua, nggak ada yang S1, S2, S3, ada dikit doang. Orang S1, S2, S3 di Amerika jadi apa mereka? Jadi orang kampus kebanyakan. Jarang yang duduk DPR, Senat, jarang. Pentok-pentoknya paling pendidikan tinggi kalau duduk di DPR, di Senat, pejabat negara, gubernur paling enggak S1. Iya. Lain S1 paling. Donald Trump lulusan S1. Joe Biden lulusan S1 juga. Ya, satu-satunya presiden Amerika yang doktor itu Woodrow Wilson.
Salah satunya Presiden Amerika yang doktor, Woodrow Wilson, yang namanya diabadikan sebagai kantor Departemen Luar Negeri USA. Kalau presiden yang S2 baru George Walker Bush, MBA dia. Sayangnya lulusan pendidikan menengah S1. Trump itu S1, lulusan S1 Trump itu. Sarjana tok. Gitu loh. Tapi lihat. Tapi ya. Nah, di Indonesia kontradiksi. Presidennya nggak ada yang doktor. Dokter tulen loh ya, kayak SBY atau Habibie. Ya, bukan dokter honoris causa, bukan. Habibie profesor, dokter beneran. SBY dokter beneran, sekolah, bukan honoris causa, bukan. Ya. Setelahnya Jokowi S1, Prabowo nggak no degree. No degree Prabowo itu, bukan lulusan pendidikan tinggi dia. Cuma lulusan Akmil. Ya, tapi lihat, bau-bau negara. S2, S3, aduh ya Allah. Inilah makanya kenapa sekolah di Indonesia tidak link and match, tidak relevan lah intinya gitu. Makanya sudah waktunya diganti agar saya itu nggak kepengen lihat babu-babu negara, orang-orang berpendidikan tinggi, S2, S3, cuma jadi babu negara, babu pemerintah. Nggak mau saya. Yang saya mau orang S2, S3, orang postgraduate, pasca sarjana harus mendharma baktikan keilmuannya di masyarakat. Baik itu di kampus ataupun di lahan mana yang menurut saya bisa digunakan untuk mendharma baktikan ilmunya di masyarakat. Sudah waktunya Indonesia ganti kurikulum, sudah waktunya Indonesia ganti sistem pendidikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas.